mungkin seminggu sekali Pak Wali beli satu kali satu untuk silaturahmi sama masyarakat, untuk lebih dekat sama masyarakatnya. Bayar nggak Pak Wali di situ? Bayar dong Pak Wali. Bayar buat bawa Justru dengan datang Pak Wali traktir yang lain kan. Program-programnya Syukur-syukur UMKM. hal itu dijadiin program sama Pak Wali. Iya. Obrolan apa kayak setiap minggu sekali di Kedai Mana itu. jadi kayak ngobar gitu ya, ngobrol ngopi bareng. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Derajat, saya pelaku usaha kuliner di kedai kopi yaitu Caldera Cafe and Coffeenery. Kalian bisa mampir di Grand Cilegon, Reco Grand Cilegon, Perumnas Cibeber, Jalan Boulevard Raya nomor 27. Kalian bisa menikmati kopi, non kopi, makanan, cemilan, sparkling dan lain-lain. Ditunggu, jangan lupa mampir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bangkit, yes we can. Pagi ini kita dengan pengusaha muda yang ganteng dan masih muda banget. Kemarin kita dengan yang cantik-cantik, yang ibu-ibu muda, sekarang dengan emas yang ganteng. Silakan bantu perkenalkan di tamu kita hari ini. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Iya, ganteng ya. Halo. Lah, pengusaha muda. Boleh diperkenalkan Mas? Biodatanya siapa? Alamatnya di mana? Gitu. Siapa tahu ada yang minat. Minat apa Bano? Minat kopinya atau minat masnya? Bingung yang jawabnya. Oke, nama saya Adi Sudrajat. Saya pelaku usaha di bidang kuliner kopi, khususnya kedai kopi yaitu Caldera Cafe and Coffeenery. Tara, Ya. Cafe and Coffeenery, itu dia. Caldera Cafe and Coffeenery ada di Perumnas Jalan Boulevard Raya nomor 27, Reco Grand Cilegon. Di Grand Cilegon ya Mas ya. Terus Mas kan kafe nih, macam-macamnya itu apa saja gitu? Ada menu-menu favorit ataupun apa gitu? Untuk menu sebenarnya kita lebih simpel, tapi lebih apa juga ya, nggak begitu ribet lah. Jadi emang kedai kopi konsepnya karena memang cuma ada kopi, non kopi, Barista, ya. cemilan, sama 10. mie. Oh, 10. Cemilan 10. Kayak gitu-gitu aja sih, lebih ke buat nongkrong, santai, malam-malam. Nah, kafenya itu ya. Kapan-kapan kita diundang ya Mas ya? Pasti harus datang. Iya, Mas, Mas kan pengusaha muda ya. Di Cilegon juga Mas masuk dalam komunitas pengusaha muda ya. Keren. Nah, Mas Adi. Saya nggak ngaku pengusaha muda. Nah, aku udah saya Pengusaha ngomong ya. tua, berarti pengusaha tua. Ya, Kan Mas Adi. himpunan pengusaha muda. Kalau ini HIPMI, ini dari kakak ya. Ini Mas Adi dari tahun berapa memulai usaha Caldera Cafe and Coffeenery ini, Mas? Caldera saya mulai di tahun 2017 yang saat itu dimana Cilegon belum banyak seperti sekarang kedai kopi yang kalau bisa dibilang sekarang tuh berapa langkah ke depan kedai kopi, berapa Akan meter masuk kedai kopi. Cepet banget ya Iya. yang jamurnya ya. Alhamdulillah karena waktu di 2017 saya bangun Caldera Cafe and Coffeenery itu Cilegon saat itu memang belum begitu banyak. Ya, benar. Kehitung hanya ada beberapa lah. Iya. Dan Mas langsung membuatnya di Grand Cilegon itu ya? Di Perumnas betul. Itu punya sendiri juga ya? Calderanya punya sendiri tapi tempatnya kita sewa. Oh, gitu. Dan Mas sendiri itu punya pribadi atau bersama teman-teman atau memang ada gimana? Untuk Caldera Cafe and Coffeenery itu pribadi saya Pribadi. sendiri. Berarti Mas sudah punya tenaga kerja di situ ya? Udah. Udah berapa Mas? Kalau untuk sekarang sih cuma Karyawannya berapa karyawannya? 3. 3. Itu Mas ikut terjun apa cuman? Untuk saat ini udah enggak. Awalnya memang ya terjun. Perjalanan panjang sih Bu gonta-ganti karyawan. Sempat ada sampai 6 orang, 5 orang kayak gitu. Sekarang akhirnya cuma 3. Nah, tadi berarti terkait dengan Mas yang tadinya ada 6 orang, sekarang cuma 3 orang. Itu berarti dampak.
dampak dari COVID atau memang sudah? Enggak sih, memang kebutuhan aja. Jadi memang kalau daerah Cafe Conveneri kan tadinya karena kita sewa ya, jadi tadinya kita 2 lantai, karena harganya semakin tinggi akhirnya kita pindah ke tempat lain yang cuma satu lantai yang akhirnya sepertinya nggak butuh orang banyak juga gitu. Masih ke backup lah. Tapi kan dengan kemarin dampak COVID itu dari 2020 sampai dengan sekarang gimana? Itu nggak usah dibahas Bu. Iya. Udah tahu semua. Semua ya. Semua. Semua terdampak. Betul. Meskipun memang kalau yang saya lihat untuk di Cilegon sepertinya memang yang sangat berdampak tuh karena memang Perumnas Cibubur itu jadi sentral kuliner Perkumpulan yang orang di situ, akhirnya pertemuan orang di situ ya. kayak punten, kayak Hah? Pak Polisi, Hah? kayak Satpol PP dan sebagainya jadi sentralnya ke sana. Situ dan pro apa untuk dia operasi Operasi, situ, ya. situ, rajin Jadi ya. banyak-banyak yang ngobrol kan. Jadi ya Ngobrolnya ya. mau nggak mau kita dampaknya banget kena banget. Soalnya kerumunan. Bahkan sampai jam 8 itu kita udah Udah boleh tutup. dagang. Padahal jam 5 kita baru buka, jam 8 udah suruh tutup. Iya. Oh. Ya udah nggak usah dibahas lah dampak PPKM. Mas Adi, boleh tahu nggak apa sih artinya kaldera ini? Sebenarnya nggak begitu penting ya kalau buat saya. Penting bagi saya. Oh gitu ya. Maksudnya ketika saya memberi nama itu cuma iseng aja. Kirain Tapi nama gimana mantan. caranya nama, waduh. Waduh. Tapi nama itu gimana caranya mudah diingat sama orang kayak gitu. Oh. Kaldera kan enak disebut kaldera yuk gitu kayak gitu. Saya sih kalau nggak salah Kadera itu yang artis itu si Dera. Anaknya itu ya, Edit. Kaldera itu artinya kawah gunung Bu. Oh, Kawah gunung. Kawah gunung. Makanya logonya ada gunungnya kawah gunung Merapi. Kirain nama istri, anak atau mantan Oh, bukan. gitu, bukan ya? Bukan. Oh iya. Iya. Kaldera itu artinya kawah gunung yang masih aktif. Iya. Mas Adi, Hmm. Mas Adi ini kenapa kita menyebut pengusaha muda? Memang udah sebut pengusaha. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, kalau Anda bosnya itu udah pengusaha. Betul? Orang tukang es Nggak jadi batu. bos juga tetap pengusaha, Mbak. Saya jualan es batu yang Iya. seribuan, Usaha. Usaha. Pengusaha es batu. Pengusaha es batu, betul kan? Gitu. Nah, sekarang Mas Adi setelah membuat Kadera, ini yang saya tahu dan banyak juga yang dapat masukan gitu. Ternyata Mas Adi juga kan punya usaha di tempat lain. Jadi bos dulu di tempat lain. Oh iya. Ya itu bareng sama temennya gitu dengan kebun jati yang Itu udah PPKM sih. Yang lainnya ya, Itu yang udah lain PPKM. apa? Selain Kaldera. Selain Kaldera, kebun jati. Kebun Ya, Jati berarti juga. ini owner kebun jati juga, pemirsa. Iya, salah satunya. salah satunya salah duanya dengan Mas Danu. Mas Jadi Danu. berdua ya Betul. bermitra ya bersinergi. Gitu. Bagus keren anak muda yang luar biasa gitu. Mulai kapan usaha Mas Dani di Kaldera ini? Di 2017. Tadi tuh 2017. Gitu ya? Oh, Tadi ini kan. kan benar. Terus Mas Adi, berapa modal awal Mas Adi Mendirikan karir di bikin kafe ini, Oke, bikin gini. kafe Kaldera? Kayaknya ceritanya agak panjang. Enggak juga Terus sih. kayaknya agak panjang nih. Lebih gini, Hah? karena waktu itu saya baru pertama kali terjun di bidang usaha, yang dimana saya juga tidak banyak belajar tentang modal dan sebagainya, yang akhirnya ya udah bikin yang Modal akhirnya- nekat berarti ya. bukan modal nekat sih sebenarnya, lebih ke pengalaman aja. Tapi ternyata ya kita kan banyak belajar dari kesalahan. Waktu itu modal Kaldera itu cukup besar, sekitar 300 sampai 400 juta. Waduh, Karena ini memang fantastik, modal Betul. gede banget. Karena memang ya kenapa bisa segitu, saya rincinya 2 aja. Saya ruko aja waktu itu 45 juta. Setahun itu Mas ya. Setahun. Mesin kopi yang saya pakai itu saat itu Mesin kopi Simonelli. mahal. Simonelli Mesin kopi Apia mahal, 2 barista itu seharga mahal. 60 juta itu juga. 45 sama 60 aja udah 105 kan. Nah itu cuma baru 2 kebutuhan, Wah. belum kayak kursi, meja, bar dan sebagainya gitu. Tetapi berjalannya waktu ternyata banyak belajar. Ternyata kita membuat sebuah bisnis itu nggak harus dengan modal besar. Modal kecil pun Kalau memang kalau bisa. emang kita bisa, Jangan. apa enggak gitu. Iya, betul. Motivasi juga tuh Mas Adi. Nah, Mas Adi dengan modal yang tadi hampir berapa? 200 ke atas ya? Hampir 200 ke atas itu udah besar banget itu di zaman yang 2017. 2017. Kalau ini juga udah waduh besar banget karena dengan properti barista itu memang nggak kita tahu lah ya seperti itu.
Berarti perjalanannya sekarang 2017 sampai dengan 2020, sekarang 2022 ya Mas ya? Apakah modal itu sudah kembali Mas? Kalau bicara soal modal kembali, udah Bu. Alhamdulillah. Tetapi memang kan kita gimana caranya sekarang itu untuk bertahan, mempertahankan itu ya. mempertahankan di tengah kompetitor semakin banyak, kondisi kita yang seperti ini, ditambah persaingannya semakin banyak, ya itu yang PR kita Karena sekarang. kalau bisa lebih inovasi lagi ya. Betul. Sering mempertahankan banyak lagi kita. Mungkin nanti lebih banyak promonya seperti itu ya. Nah, Mas Adi juga kan punya tim nih apa, tenaga kerja ya, karyawan lah istilahnya gitu ya. Itu Mas Adi dengan karyawannya sendiri itu udah ganti-ganti berapa kali ya? Beberapa kali. Kalau untuk gonta-ganti karyawan sih untuk yang tahun-tahun pertama banyak banget. Banyak. Karena beberapa kali kita lebih cari yang kadang karyawannya sendiri yang minta keluar, kadang karena attitude-nya kurang yang kita akhirnya keluarin dan sebagainya. Tetapi untuk sekarang alhamdulillah saya pribadi pakai lingkungan saya, adik saya, keluarga saya, yang tadinya mereka, yang tadinya mereka nggak bisa ngebar, nggak bisa kendaliin mesin kopi, udah bisa kita ajarin pelan-pelan, akhirnya bisa. Kalau mesin itu kasih tahu saya. Siapa? Saya mau. Mau? Bagian. Itu ngancurin mesin kopi gitu. Oh dia Ya benar. bukan menghancurkan mesinnya, kopinya. Iya. Dengan Mbak Nur. Terus Mas Adi, Mas Adi pasti punya lah suka dan duka gitu kan menjual produk di kafe ini gitu kan. Jadi pengusaha kafe kopi. Suka sukanya ya kita lebih sering berkumpul sama banyak orang. Karena memang tujuan saya bikin kedai kopi saat itu memang tujuannya untuk berkumpul. Karena kan kita suka ngumpul sama komunitas ini, komunitas itu, sama orang ini, orang itu. Akhirnya kenapa nggak bikin kedai sendiri nih supaya nongkrong di tempat saya gitu. Itu Jadi sih maksudnya kumpul nggak kumpul yang penting makan. Salah. Makan nggak makan gimana dong Mas? makan nggak makan yang penting ngopi kumpul. ngumpul. Kumpul nggak perlu penting kopi. Kayak gitu sih, lebih kayak jadi tempat berkumpulnya kawan-kawan. Iya. Apalagi sekarang kan dunianya kreatif. Jadi anak-anak kreatif tuh ngumpul ngopi sambil ngomongin hal-hal yang positif ke depan mau ngapain gitu. Bikin sesuatu yang Bikin bikin anak sesuatu muda. beneran. Karena tempat kumpulnya anak muda ya. Kayaknya kalau yang udah kayak kita mah nggak enak kumpul di situ ya. Justru kalau Caldera itu sebenarnya kalau dari 2017 ke sini pasarnya sudah baca justru Orang untuk kantor. anak muda itu agak kurang. Justru orang-orang Anak yang tua, pabrik, anak yang tua. orang Senior. pabrik, orang-orang mahasiswa kayak gitu. yang Tetapi akhirnya karena saya pribadi mau merangkul yang usia di bawah itu, harga yang saya turunin supaya terjangkau. dijangkau kayak gitu. Jadi untuk sekarang mau anak muda, mau orang tua, Masuk. tante, om Masuk. Karena harganya di bawah 20.000 semua. Berarti saya bawa 20.000 masih kembali. Wah, masih kembaliin nanti pakai pemain. Iya. Harganya halal. Iya. Mas Adi, dengan kopinya nih, kopinya pasti lain daripada yang lain ya pasti ya. Punya ada resep mungkin yang membuat kopinya Mas Adi lain daripada yang lain dengan kopi yang lain. Dengan ya Oke, mungkin gini. gitu. Jadi untuk kopi, rasa kopi Perbedaannya ya. sebenarnya yang jadi ciri khas di Caldera itu sebenarnya apa ya? Karena untuk sekarang itu di Cilegon saking banyaknya kedai kopi, untuk rasa kopi susunya yang khas masing-masing kedai itu hampir sama Bu. Karena ya Kenapa ibu itu punya orang kedai, tua saya punya atau- kedai, kita ngobrol kopi susu lu pakai apa, pakai ini, kopi susu pakai yang akhirnya Ternyata itu yang ya. akhirnya tuh ya menunya sama. ketika saya nyoba di kedai manapun Sama ya kayak gitu. gitu. Yang membedakan mungkin entah itu dari racikannya, penyajikannya atau takarannya sebagainya, itu aja sih Bu. Ditambahin sirup apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, Mas Adi sendiri kan menggunakan kopi-kopi yang masih butiran ya? Ya kita pakai biji kopi asli, rata-rata memang Itu dari mana? kebetulan di Cilegon tuh sekarang udah mulai banyak sih Bu, roaster bahasanya. Jadi nggak harus keluar Nggak Cilegon, luar Kalau daerah, dulu pertama-tama Aceh, mungkin mana gitu kan? masih dari Jakarta, masih dari Bandung, Jogja. Untuk sekarang karena Cilegon udah banyak roastery, ya kita bisa beli lokal lagi. Bisa dimanfaatkan ya. Kita punya link juga di sana bisa jadi
Mas boleh tahu karena dari 2017 sampai dengan sekarang masih eksis terus di situ. Omsetnya berapa sih Mas? Wah, kalau Per tahun ya. Mau per tahun atau per bulan? kalau kita bicara omset dalam kondisi masih sekarang udah mulai normal sih. Karena memang kemarin kan kita beberapa tahun tuh dihajar sama PPKM pandemi jadi yang tutup akhirnya dulu ya? kita nggak, saya tetap buka Bu. Oh tetap buka. Setelah buka anjuran Pak Wali coba buka pagi, saya ikutin buka pagi walaupun nggak ada orang. Bulan puasa Enggak juga. lah, enggak Oh, lah. enggak. Nanti sore Bandung. Sore. Iya. Bandung sabar ya, atas sore. Pak kirimin kopi susu ini. Kalau untuk omset sih ya nggak bisa saya katakan sih Bu, karena memang kondisinya lagi kayak gini. Sebelum Covid aja. Sebelum Covid itu ya kalau saya pribadi yang penting sewa ketutup, karyawan ketutup. Nyampe 50 juta? Kalau nyampe sih nyampe Bu, lebih malah. Sebelum Covid ya, sebelum Covid nyampe. Tapi pas sekarang Covid udah menurun ya. Tapi sekarang mulai naik lagi. Mulai naik lagi alhamdulillah. Keren. Jadi ya tergantung konsepnya sih. Maksudnya untuk yang sekarang saya turunin harganya karena saya kejar kuantitinya. Kalau kemarin kan harganya saya naik, tapi kuantitinya agak kurang. Karena orang lihat harga, ketika harga kita turunin kan kuantitinya lebih banyak. Hari ini kamu? Terus Mas Adi, nih saya meminta untuk memotivasi para UKM yang di luaran supaya seperti Mas Adi gitu loh. Mungkin lebih ke para pemuda-pemuda juga kali ya. Iya, biar apa ya, biar termotivasi gitu. dengan Mas Adi. Apalagi tadi itu Mas Adi bilang sekarang sudah banyak kopi-kopi yang di mana-mana. Nah, itu gimana caranya juga buat pengusaha muda biar dia nggak mundur. Dia pengen berkeinginan, saya pengen buka kafe, saya pengen seperti itu, tapi juga banyak. Nah itu yang akhirnya jadi mundur, dia patah gitu kan untuk melakukan itu. Coba kasih motivasinya buat waktu itu. Oke, kawan-kawan jadi gini, simple sih. Maksudnya ketika kawan-kawan mau punya niat berbisnis, berdagang, jangan terlalu ngikutin alur juga. Kita harus, contoh kita, kedai kopi banyak nih, ya jangan bikin kedai kopi, tapi bikin kedai kopi tapi konsep yang lain. Berarti dengan konsep ya, bermain dengan konsepnya. Kalau sekarang kawan-kawan bikinnya bangunan lagi, terus ruko lagi, udah terlalu banyak lah. Maksudnya kawan-kawan harus bisa cari peluang yang lebih keren, entah itu outdoor, konsep alam, konsep lainnya. Memang banyak lah referensi dari kota-kota lain, dari Bandung, Jogja. Gitu Ya, alam ya, Kebun Jati gitu. Karena memang ketika kalau saya waktu di Kebun Jati saya bikin bangunan kayak industrial lagi, ya apa bedanya sama kedai-kedai lain. Makanya kita ngadain konsep alam yang akhirnya jadi pembeda. Sebenarnya Kebun Jati itu biasa aja, cuman kalau udah ke situ tuh kayaknya Nyaman ya. nyaman, tenang gitu ya. Tapi sekarang bingung ya karena Ramadan ya Kita Mas ya. Ramadan full tutup. Kenapa nggak buka malamnya? Serem ya. Belum ada lampunya kayaknya Mas. Lagi ya pengen istirahat aja. Jadi fokus ibadah dulu ya. Betul. Itu dia. Fokus ibadah sambil ngopi. Siap. Sekali simak dulu kenapa gitu ya. Jangan ngejar cuan, jangan ngejar cuan aja. Dunianya. Takut tipes. Takut kaya. Takut batuk. Ya, Mas Adi. Dan selama Mas Adi menjadi pengusaha juga, nah itu adakah mitra-mitra yang menjadi mitranya Mas Adi dan itu semacam membantu dalam permodalannya gitu? Untuk itu sih kemungkinan ada sih yang nawarin, tapi memang aku nggak ambil. Kalau untuk mitra kayak waktu kerja sama-sama yang waktu ulang tahun KS itu kita adain pelatihan barista sama Ibu Laura juga dengan Viewcrew. Ya itu sih lebih ke situ. Jadi kita lebih senang aja kalau misalkan ditarik semua organisasi atau apa, yuk bikin pelatihan barista atau pelatihan bikin kopi dan sebagainya, latte art dan sebagainya, itu yang kita lebih asik aja gitu ya. Sama kita kadang lagi Mas. Siap harus. Karena memang kan kalau kita itu memang bermitra dia kan dengan PKBL ya. Sekarang kan namanya kan jadi KSL ya kalau nggak salah. Nah, itu kita sudah diminta juga gitu untuk mengadakan lagi Bu Murni, Bu Laura, ayo adakan lagi yang seperti dulu. Kita waktu itu kan sempat kelas ya, make up, barista, marketing sama wirausaha yang motivasi kalau nggak salah itu 4. Dan itu alhamdulillah tuh barista juga ramai gitu anak muda. Dan satu kelas itu kita 50 kalau nggak salah yang 3 sampai dengan 50 peserta. Nah itu sekarang
kemarin sih mau diminta lagi, tapi karena puasa itu dan mungkin masih ada program lagi dari PKBR, nanti insya Allah habis lebaran kita adakan lagi, dan itu akan memotivasi anak muda juga untuk menjadi pengusaha seperti Mas Adi gitu. Ayo semangat. Ya, Mas Adi. Nah, selama Mas Adi di pengusaha ini juga, nah untuk kayak misalnya kan Mas Adi itu di kafe ya, bisa juga di misalnya ada yang orderan untuk di outdoor gitu kan, Oh iya. diminta di outdoor itu juga ada. Ada. Kita juga mungkin menerima kayak untuk apa wedding, untuk lain-lain, jadi paket-paketan gitu. Nah nanti bisa juga tuh Pak Haji sebelum Novi bisa juga di Buat kantor rapat-rapat. Prudensial nanti bisa masuk. Ada coffee breaknya ya, buat coffee break Dengan harga yang murah. yang lagi terjaga murah. Silakan Mbak. Mas tadi aku mau nanya nih, kan biasanya nih kalau Ramadan itu kan banyak orang buka puasa bersama nih. Kaldera itu menyediakan nggak sih gitu Oke. ya? Kebetulan memang dari 2017 Caldera tuh setiap bulan Ramadan itu selalu mengadakan, bukan selalu mengadakan, selalu iya benar, selalu menyediakan menu bubar. Tapi cuma setahun sekali doang. Dan itu menunya nggak ganti-ganti, ayam geprek doang. Oh gitu. Mas, Berapa Mbak? Mas? Maksudnya sekarang nih ada itu ada. gratis. Aku gratis sih Mbak. Parah, semuanya gratis. Paketnya itu 25.000. Saya mau perjelas aja Mas Adi. Jadi ya 20 Harga ayamnya juga naik. Kita gratis sekarang ya. 25.000 itu apa aja? Ya ada takjil. 25.000 itu kita ada ayam geprek. Nah, nanti ada di sini nih. Ada tahu, Ada tempe, tidak data dulunya ya Mas ya. dan free teh manis. Berarti nggak ada takjil nih, 35 ya. Mas boleh, 25. Mas boleh nama Murah banget. manis yang diganti sama es jeruk. Oh boleh. Boleh. Khusus Tawar untuk aja itu. ini. Yang lainnya jangan ikutan ya. Bercanda ya, sahabat kan memang harus ada. Kita libur bercandanya. pernah se bulan Ramadan tahun kemarin kalau nggak salah yang katanya emang nggak boleh ada kumpul-kumpul. Iya, boleh. Jaga jarak juga kan. Ya lo orang jauh Jakarta sama Cilegon masih jauh, jaga jarak. Waduh. Untuk puasa ya. Sabar Mas Adi sabar. Karena bulan puasa itu harus menahan rasa sabar kan. Ini pengusaha muda nih, ada yang mau nanya nggak? Usianya berapa? Dan ada yang jadi mau Mas single mau Mas udah double. Gitu. Oh double. Oh udah triple. Padanya double. Aku udah punya anak satu. Berarti udah triple. Tapi istri satu kan? Istri satu. Istri satu. Yang di rumah. Silakan Mbak Nur, apalagi Mas. Tadi motivasi untuk para pengusaha muda, anak muda, UKM yang masih baru sudah. Nah, saya minta coba Mas sampaikan juga kepada mungkin terkait dengan usaha Mas yang sampai sekarang masih eksis kepada Bapak Wali Kota atau pemerintah Kota Cilegon. Silakan Mas sampaikan. Apa yang silakan apa mau menyampaikan produknya? Lebih ke apa ya? Mungkin untuk Pak Wali Kota, Bapak Wali Agustian, ya syukur-syukur adain Pak Wali ngopi bareng. Ada yang ngopi bareng, keliling kedai kopi, karena kedai kopi sekarang udah banyak banget. Mungkin seminggu sekali Pak Wali keliling satu kedai satu untuk silaturahmi sama masyarakat, untuk lebih dekat sama masyarakatnya. Bayar nggak Pak Wali ke situ? Bayar dong Pak Wali. Bayar Pak Wali banyak bawa Justru dengan datang Pak Wali menraktir yang lain kan. Kata Pak Wali ya takor dong. Iya, boleh tuh. Terus memang Pak Heldi ini, Pak Wali ini sering terjun ke UKM kan? Ya kan icip-icip Dan kok. mendukung program-programnya Syukur-syukur UMKM. hal itu dijadiin program sama Pak Wali. Iya. Obrolan apa kayak setiap minggu sekali di kedai mana yang keliling. Iya, jadi kayak ngobar gitu ya. Betul. Ngobrol ngopi bareng Pak Wali atau ngobras ngopi bareng santai Pak Wali. Apapun lah itu. Apapun itu bentuknya. Nah, inilah harapan pengusaha muda kepada Bapak dan pemerintah Kota Cilegon untuk lebih membantu yang mengangkat Betul. juga gitu seperti itu. Nah, Mas Adi minta dulu buat kitanya ke people. Untuk dia tuh lebih Harapan ke kita. pendampingan, untuk pelatihan, terus apa lagi ya? Ya mendampingi lah pengusaha-pengusaha ini didampingi
diajarin yang bikin mempan. jalan-jalan. Ya, Mas Adi, pengusaha Cafe Caldera dan owner dari salah satu owner dari Kebun Jati di Citangkil. Nah, talk kita hari ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi nanti kita di lain waktu. Bisa nanti setelah Lebaran bisa kita dengar liputan Mas kita ke sana. Siap? Siap. Oke, kita langsung closing. Terima kasih untuk sahabat UMKM dan sahabat pengusaha muda semuanya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM UMKM naik kelas.